Gaji hakim naik hingga 280%. Presiden Prabowo Subianto sendiri yang mengumumkan kenaikan gaji hakim untuk meningkatkan kesejahteraan dan menjaga integritas hakim. Tidak bisa disogok, tidak bisa dibeli. Orang miskin, orang kecil hanya bisa berharap kepada hakim-hakim yang adil. Orang yang kuat, orang yang punya uang banyak, dia bisa berbuat. Dia bisa punya tim hukum yang luar biasa. Tapi orang kecil hanya tergantung sama hakim yang adil. Hakim yang tidak bisa disogok. Hakim yang tidak bisa dibeli. Hakim yang cinta keadilan. Hakim yang cinta rakyat. Mahkamah Agung tentu menyambut baik kenaikan gaji hakim. Namun dengan kenaikan gaji, pimpinan MA mengingatkan agar hakim menghindari hedonisme dan gaya hidup mewah. Dengan peningkatan gaji hakim tentunya pimpinan Mahkamah Agung menggarisbawahi dan mengingatkan kepada para hakim seluruh Indonesia untuk menghindari hidup hedon, ya, hidup yang berlebihan, hidup yang bermewah-mewah, ya, kemudian tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat mencoreng institusi. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2024, gaji hakim paling rendah atau golongan 3 dengan masa kerja 1 tahun berkisar Rp2.785.000 hingga Rp3.154.000. Sementara hakim golongan 3 dengan masa kerja 5 hingga 6 tahun sebesar Rp3.057.000 hingga Rp3.461.000. Keputusan Presiden Prabowo Subianto menaikkan gaji hakim terjadi di tengah sorotan publik terhadap kasus suap yang menjerat sejumlah hakim. Antara lain kasus penanganan perkara ekspor CPO yang menjerat 4 hakim. Kasus korupsi juga menjerat mantan pejabat Mahkamah Agung Zarov Fikar. Saat penggeledahan, penyidik Kejagung menemukan tumpukan uang dalam mata uang asing senilai Rp915 miliar dan 51 kg emas di rumahnya di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Data KPK mencatat dari tahun 2010 hingga 2025 ada 31 hakim yang terjerat kasus korupsi dan ditangani lembaga itu. Peneliti Pukat UGM, Zainur Rohman, menilai kenaikan gaji hakim tidak bisa secara efektif mengurangi perilaku korupsi. Kalau di total take home pay per bulan bisa belasan juta untuk hakim dengan posisi terendah. Untuk hakim agung take home pay-nya adalah ratusan juta. Sekali lagi saya apresiasi, namun demikian ini bukan merupakan obat penawar untuk segala bentuk permasalahan korupsi di Indonesia. Ini tidak akan serta-merta otomatis menghilangkan korupsi. Yang akan direduksi adalah corruption by need, korupsi karena kebutuhan. Tapi sekali lagi lewat pernyataan Presiden, dirinya butuh hakim yang benar-benar tidak bisa digoyahkan, tidak bisa dibeli. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Presiden bilang orang miskin, orang kecil hanya bisa berharap pada hakim yang adil. Kemudian seberapa besar kenaikan gaji hingga maksimal 280% ini bisa mempengaruhi kinerja hakim. Kita akan ulas bersama dengan sejumlah narasumber saudara yang hadir di studio. Ada juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Ujang Komarudin. Selamat pagi, Kang Ujang. Selamat pagi, Bang Bremana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, salam sehat Kang Ujang. Kemudian ada juga yang hadir dari sambungan daring, saudara, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Zainur Rohman, dan juga Hakim Konstitusi 2014-2022, Prof. Aswanto. Selamat pagi, Mas Zainur, Pak Aswanto. Selamat pagi. Baik. Pagi, Mas. Kita ke Kang Ujang terlebih dahulu nih, Kang. Ini kan gaji hakim naik ini ya. Ini sebenarnya pertimbangannya tuh apa sih? Ini kan oke, kata Pak Presiden ini buat meminimalisasi supaya tidak ada korupsi gitu ya dari lingkungan hakim. Kemudian pertimbangan lainnya itu apa sih? Apakah utamanya itu? Karena kan kita lagi dihadapkan sama banyak hakim juga yang berkasus gitu ya belakangan ini, dari mulai CPO, kemudian juga Ronald Tanur. Ini apa pertimbangan utamanya sebenarnya? Harapannya ada 3 hal yang diinginkan oleh pemerintah. Yang pertama itu kalau boleh kami jelaskan kepada publik, Bang Brema ya. Pertama, integritas hakim semakin kokoh. Jadi dengan kenaikan gaji itu paling tidak mempertebal
keimanan gitu, hakim, bahwa negara, bahwa Bapak Presiden, bahwa pemerintah memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan dan tuntutan dari para hakim itu, ingin gajinya naik gitu, dan sudah sebelumnya kan dinaikkan dan Bapak Presiden ingin menaikkan kembali gitu. Dan ini jumlahnya kan luar biasa ya, yang baru gitu, yang muda itu 280%. Artinya ada kepedulian dalam konteks menjaga integritas yang kokoh bagi para hakim. Dan yang kedua adalah ini soal jangan sampai mereka juga para hakim ya, yang wakil Tuhan di bumi gitu, tergoda. Artinya bagaimana hakim ketika gajinya sudah naik paling tidak bisa menahan godaan itu, godaan tekanan, dugaan suap, ini kan luar biasa terjadi di negara kita gitu. Oleh karena itu kita antisipasi dengan kenaikan gaji. Nah, kepedulian Bapak Presiden ini sangat nyata dan sangat clear. Kenapa? Karena kita tahu dan sama-sama tahu dalam konteks peradilan kita kan tadi masih banyak yang minus, masih banyak yang bolong, masih banyak yang busuk. Oleh karena itu perlu kita tata dengan baik. Nah yang ketiga Bang, yaitu tentang putusan hakim benar-benar berpihak pada keadilan, bukan pada kekuasaan, apalagi tekanan politik. Ini menjadi penting kalau gerbang terakhir ya keadilan itu dipegang oleh hakim, hakimnya memutus dengan keadilan, ini kan menjadi sesuatu yang positif bagi sistem hukum ke depan. Oleh karena itu pondasi menaikkan gaji hakim itu menjadi penting sebagai bagian daripada untuk membangun sistem hukum yang lebih komprehensif. Nah kita tahu bahwa yang paling penting bagi kita adalah bagaimana memperbaiki yudikatif ya. Kalau yudikatifnya ini bersih Bang, nanti efeknya ke yang lain akan positif, akan baik, akan bagus gitu. Karena kalau pengadilannya nggak bagus, ya mohon maaf gitu, bahwa yang lain-lain juga akan busuk lagi. Nah oleh karena itu harapan keadilan itu ada di pengadilan salah satunya sebagai gerbang terakhir keadilan itu sendiri. Oleh karena itu publik, rakyat Indonesia menuntut gitu keadilan itu, dan itu adanya pada hakim, dan Pak Presiden paham betul psikologis dari para hakim yang alhamdulillah ya Pak Presiden memutuskan akan naik dengan angka yang tentu rasional, terukur, dan itu juga sudah dipertimbangkan dengan matang oleh Bapak Presiden. Nah, ukuran ini apa nih Kang? Kalau misalnya Pak Prabowo bilang ini sudah terukur sampai maksimal ada yang 280%. Kemudian apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan, misalnya golongan sekian naiknya sekian, golongan sekian naiknya sekian, itu apa formulasinya? Ada nggak di balik itu? Ya tentu formulasinya keadilan kan. Sama misalkan saya dengan dosen ya, dengan kepangkatan 3A, 3B, 3C itu sudah ada semua. Sudah ada aturannya. Dengan hakim juga sama. Tentu pertimbangannya ada pada Presiden dan tentu Menteri Keuangan yang akan mengkaji itu, dan itu sudah tuntas dalam konteks soal berapanya gitu. Yang jelas tunggu saja nanti gaji itu akan naik ya seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden. Tetapi yang lebih penting adalah sebenarnya ini apresiasi yang besar dari Bapak Presiden untuk memastikan bahwa kesejahteraan hakim itu betul-betul bisa dirasakan, sehingga keadilan itu bisa ditegakkan. Tapi anggarannya ada nih, Kang Ujang. Sebenarnya Ya, kalau kita ngomongin soal sekarang lagi efisiensi gitu, sudah ada pos-posnya. Kami selalu berkali-kali mengatakan bahwa APBN kita kan cukup sehat ya, cukup kuat untuk bisa menaikkan gaji hakim. Dan itu Bapak Presiden kan sudah berapa kali tuh Bu Menteri ketemu Pak Presiden, katanya ini naiknya sekian, ya tolong naikkan lagi, tambah gitu kan. Itu kan artinya uangnya ada, APBN-nya juga cukup kuat untuk bisa menaikkan gaji hakim. Dan ini kan menjadi sebuah prestasi dari Bapak Presiden, prestasi dari pemerintah yang berani menaikkan gaji hakim, sehingga betul-betul keadilan bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Nah Bang, kalau kita lihat ya konstruksi keadilan kita ini, ketika dulu saya kuliah gitu ya, terlihat ada mafia peradilan. Ini kan harus dibasmi. Nah, salah satu pondasi dasarnya yang menaikkan gaji hakim, walaupun bukan satu-satunya faktor ya untuk bisa katakanlah menjaga keadilan itu sendiri. Tetapi paling tidak ketika gajinya naik, maka tuntutan profesionalisme, tuntutan untuk membangun integritas, membangun akhlak yang baik gitu, membangun putusan yang berkeadilan, itu menjadi tuntutan juga bagi para hakim. Bahkan saya nonton di YouTube gitu ya, di videonya Ketua MA yang mengatakan bahwa kalau hakim baru itu terima transfer aja 100.000 bisa dicopot. Itu kan artinya apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden menaikkan gaji hakim sudah bergerak.
sudah jalan gitu. Tinggal bagaimana nanti para hakim itu bekerja secara profesional, menjaga integritasnya dengan baik begitu. Paling tidak dari satu sisi dari gaji sudah dicukupi, nanti yang lainnya menyusul gitu ya soal yang faktor-faktor lainnya ya. Ya. Oke, kita ke Prof. Aswanto. Prof. Aswanto, memang gaji hakim yang tidak naik selama belasan tahun ini sebenarnya kecil ya? Apa seperti apa? Karena kan selain ada gaji ada juga tunjangan yang juga jumlahnya sebenarnya tidak kecil. Bagaimana Prof. Aswanto? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Ujang, Pak Sainur ya, yang saya hormati, dan tentu teman-teman di studio, para pemirsa. Sebenarnya kalau kita melihat mengenai kinerja peradilan dalam hal ini hakim, menurut saya tidak hanya gaji yang menjadi persoalan, tetapi ada 3 hal yang menurut saya yang harus menjadi concern kita. Pertama tentu soal integritas hakim. Nah, kalau kita berbicara mengenai integritas, itu tidak selalu berkaitan dengan duit. Integritas itu adalah sesuatu yang memang sifatnya innerly kait sebenarnya ya. Jadi di situ perlu mekanisme untuk rekrutmen hakim yang betul-betul gitu. Siapa yang berintegritas yang bisa direkrut gitu. Yang kedua soal pengawasan baik internal maupun eksternal, saya kira ini penting juga jadi catatan. Nah, yang ketiga mungkin kalau ini ya gaji gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau lihat perbandingan penghasilan ASN yang PNS hakim dan PNS lainnya, menurut saya hakim sudah termasuk yang tinggi gitu. Nanti malah kalau hakimnya tinggi sekali gajinya, lalu kemudian ASN yang lain seperti di Pemda itu malah jadi satu problem lagi menurut saya. Nah, tentu kita tidak bisa membandingkan antara penghasilan gaji hakim dengan hakim di beberapa negara gitu ya, dengan hakim Indonesia. Misalnya kalau kita bandingkan antara penghasilan hakim yang tertinggi itu di Singapura dan Australia ya. Singapura dan Australia, Jepang juga termasuk tinggi. Tetapi kan memang indeks per kapita mereka memang tinggi gitu. Jadi bukan hanya hakim yang tinggi gajinya, tetapi ASN yang lain, pegawai yang lain, pegawai pemerintah yang lain juga tinggi. Nah, di Indonesia kalau kita mau lihat sebenarnya gaji hakim itu dibanding dengan ASN itu sudah tinggi gitu. Misalnya di tingkat Mahkamah Agung ya. Mahkamah Agung itu kalau PP 55 kalau nggak salah itu ketua Mahkamah Agung itu sekitar 125 juta per bulan. Lalu wakil ketua 87 kalau nggak salah, lalu hakim-hakim anggota itu sekitar 70-an, 72 kalau nggak salah. Nah, coba kita bandingkan dengan ASN yang lain. Ini kan sudah tinggi banget gitu. Ya. Apalagi tadi Pak Mas Ujang menyinggung soal gaji dosen. Gaji dosen itu kasihan Pak. Ya bukan karena saya dosen. Gaji dosen yang paling tinggi misalnya golongan 4E yang sudah 30 tahun bekerja, itu kan gaji pokoknya paling tinggi 7,5 juta. Kalau dia guru besar tentu ditambah 2 kali gaji pokok, sehingga seorang guru besar di perguruan tinggi itu terima sekitar 25 juta. Itu sama dengan gaji hakim yang baru gitu. Gaji hakim yang baru dilahirkan oleh kampus. Nah, sehingga menurut saya ya tidak hanya soal gaji yang jadi problem sebenarnya. Banyak hal yang harus dibenahi, terutama soal integritas tadi. Oke. Bahwa memang ada pengaruhnya gaji terhadap integritas itu ya memang ada, tetapi tidak selalu berhubungan langsung gitu. Karena Amerika misalnya, Amerika itu gaji hakim cukup tinggi gitu ya. Sekitar kalau dirupiahkan mungkin sampai 500 juta per bulan gitu kan. Tapi di Amerika juga masih ada kasus hakim dapat kena suap gitu. Jadi ini bukan jaminan gitu. Memang ya kalau kita secara umum melihat beberapa negara yang gaji hakimnya tinggi, itu memang tingkat penyimpangan putusan itu tidak terlalu tinggi. Ya. Tetapi ada satu yang penting, ini kebetulan ada Mas Ujang. Yang paling penting sebenarnya menurut saya, hakim itu yang di samping mungkin kebutuhannya ada need tadi, tapi ada yang tidak kalah pentingnya menurut saya, ini menjadi catatan untuk pemerintah. Ini intervensi kekuasaan kepada hakim gitu. Banyak hakim yang kalau dipengaruhi diintervensi dengan duit mungkin tidak mempan, tapi ketika diintervensi dengan kekuasaan dia tidak bisa apa-apa gitu.
Oke. Saya kira banyak. Nah, kalau kita mau buka-bukaan dan teman-teman hakim, kalau uang mungkin masih ya yang apa bagus agamanya mungkin dia bisa terhindar. Tetapi sekalipun bagus agamanya, kalau itu intervensi kekuasaan ini menurut saya agak susah gitu. Oke. Nah, sehingga bukan hanya jumlahnya menurut saya yang harus diperbaiki untuk mencegah intervensi itu seperti Jepang. Di Jepang itu di konstitusinya pasal 80 itu diatur mengenai gaji di konstitusi gitu. Jadi dia tidak bisa diombang-ambing oleh kekuasaan gitu. Oke. Tapi kalau kita ya kita bersyukurlah kepala dan apa namanya kepala dan perutnya sudah dipisah. Kalau dulu kan sudah gabung gitu. Kalau dulu kan kepalanya di Mahkamah Agung, kemudian untuk kehidupan sehari-harinya ada di apa namanya Departemen Kehakiman. Ya. Nah, sekarang kita bersyukur sudah satu atap gitu. Mudah-mudahan tapi kita berharap bahwa dengan gaji yang tinggi ya hakim paling tidak bisa diminimal terutama yang berkaitan dengan hakim yang hidupnya hedonisme gitu. Oke, Saya kira jadi itu Mas. intervensi yang harus diwaspadai bukan cuma intervensi keuangan tapi juga intervensi kekuasaan ini ya yang menjadi salah satu yang harus diwaspadai juga. Saya ke Mas Zainur. Mas Zainur, ini kan Anda sempat bilang di beberapa media gitu ya, ada corruption by need and corruption by greed gitu ya. Kalau kita ngomongin tadi intervensi keuangan terkait dengan misalnya dia memang korupsi karena butuh, karena memang gajinya kecil, dia ada di pedalaman yang mungkin biaya hidupnya juga tinggi, kemudian keperluan hidupnya juga tinggi, tapi juga ada banyak sekali kasus-kasus di mana corruptionnya ini by greed, memang karena serakah aja, gajinya sudah besar, sudah cukup, tapi tetap aja mau terima suap. Bagaimana pandangan Anda, Mas Zainur? Ya, ini yang pertama saya tetap sampaikan apresiasi kepada Presiden ya, yang punya kepedulian untuk memperbaiki dunia peradilan kita. Menaikkan gaji ini bisa menjadi salah satu bagian dari upaya untuk memberantas judicial corruption. Tetapi percayalah, hanya menaikkan gaji saja tidak akan berpengaruh banyak terhadap berkurangnya korupsi jual perkara di dunia peradilan kita. Seperti pernah kami sampaikan beberapa kali bahwa ini akan menjadi jawaban untuk corruption by need. Contohnya apa? Contohnya adalah begitu tingginya beban keuangan yang harus ditanggung oleh hakim-hakim pratama ya, mereka-mereka fresh graduate. Mereka yang tinggal dan ditugaskan di daerah 3T, kalau mereka misalnya setiap tahun harus mudik, mereka setiap tahun harus menjenguk orang tua gitu ya, itu yang biaya yang harus dikeluarkan sangat besar. Belum lagi soal tunjangan kemahalan. Di daerah-daerah 3T itu tingkat kemahalannya jauh lebih tinggi daripada misalnya di Pulau Jawa. Betul, di sana ada kebutuhan nyata terhadap harga-harga yang harus disesuaikan, sehingga bagi mereka sangat tepat, sangat layak kalau diberikan kesejahteraan yang baik. You pay peanut, you get monkey gitu kan. Nggak mungkin lah kita bisa mendapatkan sumber daya manusia terbaik kalau ya kita tidak bisa menjamin kesejahteraannya. Nah, kembali lagi, pertanyaan dasarnya adalah apakah ini bisa menjadi solusi? Tentu menjadi bagian dari solusi, iya. Menjadi solusi tunggal tidak gitu ya. Nah, kalau ini sudah dinaikkan gajinya, maka ekspektasi publik akan naik drastis. Ya, publik merasa bahwa oh kita sudah bayar banyak nih kepada hakim gitu ya. Mereka harus menunjukkan perbaikan, khususnya tidak ada lagi jual beli perkara di dunia peradilan kita. Nah, karena itu kalau nanti ini hanya berkisar hanya soal gaji, tidak diikuti dengan langkah-langkah perbaikan lain, di kemudian hari ini bisa menjadi bumerang, bisa menurunkan tingkat kepercayaan publik kepada dunia peradilan kita. Dan itu bahaya. Kenapa? Karena kalau masyarakat tidak menjunjung tinggi proses hukum, tidak menghormati hakim dan pengadilan, itu masyarakat bisa cenderung misalnya adalah main hakim sendiri, Eigenrichting gitu ya. Main hakim sendiri itu kan timbul karena masyarakat tidak percaya pada proses hukum yang disediakan menggunakan mekanisme peradilan. Nah, oleh karena itu, sekarang perdebatannya harus sudah naik. Bukan lagi soal sepakat atau tidak sepakat. Saya percaya para pakar, pengamat, ahli maupun praktisi itu kebanyakan pasti sepakat dengan kenaikan gaji. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah langkah selanjutnya apa nih? Menaikkan gaji saja tidak akan pernah cukup gitu. Ya. Nah, tadi Prof. Aswanto sudah menjelaskan kalau soal gaji itu oke, kita dukung gitu ya, tetapi juga yang pertama proporsional. Prof. Aswanto tadi menjelaskan
bagaimana nih proporsionalitasnya dengan yang lain-lain. Nah, saya justru ingin menambahkan lagi proporsionalitasnya dengan sesama aparat penegak hukum. Ada jaksa, ada polisi, ya. Ya. Perkara di dalam perkara pidana itu kan terintegrasi, namanya Integrated Criminal Justice System. Perkara itu tidak akan pernah sampai ke pengadilan kalau di depannya itu korup. Tidak akan dibuat penyidikan, tidak akan ada penetapan tersangka. Sudah ada penetapan tersangka, sudah ada penyidikan, bisa di SP3. Kalau di depannya itu dilakukan jual beli. Pertanyaan saya, apakah polisi dan jaksa tidak dimutasi, tidak diputar seperti hakim? Sama persis. Jadi mereka juga mengalami problem yang sama, ya. Misalnya nih, lulusan-lulusan akpol atau pendidikan jaksa, mereka kan akan disebar ke seluruh Indonesia. Gaji dan penghasilan mereka itu jauh di bawah hakim. Nah, ini juga harus dipikirkan proporsionalitasnya oleh pemerintah. Mereka juga harus disesuaikan juga, dijamin juga tingkat kesejahteraannya. Yang kedua adalah pegawai di internal pengadilan itu sendiri. Kasus-kasus korupsi yang terjadi di dunia pengadilan selalu melibatkan pegawai negeri sipil di pengadilan. Bahkan biasanya mereka menjadi perantara. Cek saja kasus Ronald Tanur. Atau misalnya Zoro Frikar. Zoro Frikar itu bukan hakim, itu PNS karir. Punya uang 1 triliun di bantalnya gitu ya. Bayangkan, sekarang kita tanya, bagaimana kesejahteraan panitera pengganti, jurusita, maupun PNS secara keseluruhan di internal pengadilan. Silakan dicek, mereka penghasilannya kurang lebih sama dengan PNS di luaran, sangat jauh dengan hakim. Nah, maka ini perlu diperbaiki, harus ada proporsionalitas. Kalau tidak, pintu korupsinya, pintu maklar kasusnya tidak akan berubah, tidak akan hilang. Yang ketiga, soal pengawasan. Bagaimana pengawasan yang dilakukan secara internal maupun eksternal? Kita tahu di dalam undang-undang kita, KY posisinya sangat lemah. KY itu sudahlah lemah, juga sumber daya yang diberikan oleh negara sangat terbatas. Idealnya, kalau memang ini menjadi bagian dari upaya untuk membongkar dunia peradilan kita agar lebih baik, ya, harus ada langkah-langkah yang terencana, terpadu, komprehensif untuk reformasi peradilan. Termasuk adalah dengan menguatkan pengawasan eksternal. Ya, KY ini kan di dalam misalnya pengelolaan sumber daya manusia itu kan hanya memberikan punya kewenangan tentang rekrutmen untuk hakim agung. Ya. Kalau mau sekalian saja mulai dari hakim, bukan hakim agung gitu ya, juga melibatkan KY. Yang kedua, KY itu kan untuk penjatuhan sanksi hanya bisa mengusulkan, bukan menjatuhkan sanksi sendiri. Kalau mau agar akuntabilitas dunia peradilan kita naik, ya KY-nya juga diberikan kewenangan dong untuk melakukan investigasi sendiri sampai kemudian menjatuhkan sanksi sendiri. Jadi gitu, menurut saya harusnya ini menjadi momentum yang terencana, tidak berhenti di soal menaikkan gaji saja. Oke, ini banyak sekali pertanyaan dan juga sikap dari Pak Zainur nih. Saya mau langsung tanyakan ke Kang Ujang tadi, semakin tinggi gajinya, ekspektasi semakin tinggi. Langkah selanjutnya apa? Kemudian bagaimana dengan penegak hukum lainnya yang tidak hanya hakim, ada polisi, jaksa, ada lapas, ada advokat juga. Ini bagaimana kemudian tidak hanya hakim yang kita fokuskan di sini, tapi juga penegak hukum lain supaya ya itu tadi meminimalisasi korupsi, tapi tidak hanya di satu pihak saja. Gimana Kang Ujang jawabannya? Ya, pertama pembenahan di internal penting dilakukan. Tadi saya menambahkan saja ada pengawasan dan lain-lain. Ya, kami perlu juga misalkan ada merit system di situ. Bagaimana rotasi hakim, bagaimana posisi-posisi itu dilakukan berdasarkan kepada keadilan di internal, itu juga menjadi penting. Karena kalau merit sistemnya tidak dibangun juga tidak akan bisa hakim itu menegakkan keadilan. Saya menambahkan saja yang disampaikan oleh beliau-beliau gitu. Lalu kalau kita bicara soal integrasi ya, penegakan hukum bersama dengan penegak hukum yang lain ya, hakim dengan kepolisian dengan kejaksaan. Kan Pak Presiden itu sering berpidato bahwa saya sudah lama jadi orang Indonesia. Sering mengatakan seperti itu. Artinya permasalahan bangsa itu Pak Presiden sudah paham betul. 4 kali maju ya menjadi calon kontestan ya. Waktu itu cawapres dan capres gitu. Itu sudah paham betul seluk-beluk permasalahan Indonesia dari A sampai Z. Dari bawah sampai atas, kanan kiri gitu ya. Paham betul. Termasuk dalam konteks peradilan, termasuk dalam konteks penegakan hukum. Nah, kalau kita perhatikan pidato-pidato Pak Presiden itu paling fokus adalah pemberantasan korupsi. Dari mulai kampanye
ketika dilantik 20 Oktober hingga saat ini itu selalu mengatakan itu, pemberantasan korupsi. Oleh karena itu kalau membangun sistem hukum yang baik ya harus terintegrasi. Ya. Hakimnya, pengadilannya tidak korup, polisinya juga tidak korup, jaksanya juga sama. Kalau kita menilai ya pengaduan-pengaduan masyarakat ya yang ada pada kami gitu, kami juga dulu waktu di akademisi gitu melihat dan menilai, meneliti gitu, itu kan terjadi problem tadi ada mafia pengadilan di situ dan itu melibatkan dari banyak penegak hukum yang lain. Ya. Dan mereka pada curhat, mereka ada beberapa orang yang saya dulu ke lapas gitu ya, ke penjara, mereka curhat, Kang kami ini diperas oleh ini, oleh oknum loh ya, oleh oknum ini main, semua main. Oleh karena itu sudah waktunya, sudah saatnya tadi kami pemerintah, Pak Presiden ingin membenahi korupsi gitu ya, memberesi korupsi termasuk memberesi penegak hukum. Oleh karena itu ini harus bergerak bersama-sama, ini momentum bersama gitu untuk memperbaiki bangsa. Oleh karena itu perlu diawasi oleh seluruh komponen bangsa. Nah ini akan menjadi gerakan yang baik. Nah tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden naik gaji gitu ya 280% bagi katakanlah hakim muda ya. Itu juga kan sudah langsung disambut baik dan positif oleh Mahkamah Agung. Apa ya tadi kalau ada transfer saja gitu ya. 100.000 akan dicopot. Itu kan gerakannya jalan gitu. Oleh karena itu ini harus dilakukan juga di kepolisian dan di kejaksaan gitu, termasuk di KPK. Nah berarti kalau kayak gitu yang dari polisi, kemudian KPK, kemudian jaksa ini juga dinaikin gajinya juga nih kira-kira Mas? Soal kita lihat nanti ya, kalau sudah proporsional sudah cukup ya tidak. Nah oleh karena itu yang penting bagaimana memastikan kinerja kejaksaan itu makin kita dorong, makin kuat. Dan kita lihat sudah terungkap kasus-kasus besar. Nah bagaimana sekarang menaikkan kinerja kepolisian agar betul-betul kepolisian itu dicintai oleh masyarakat. Apakah nanti gajinya sudah cukup kalau atau ada masalah lain nanti akan kita lihat, akan kita bahas Kang Ujang ya? Kita panjang ceritanya. Yang pasti yang jelas saat ini adalah negara membutuhkan pengadilan yang bersih, membutuhkan polisi yang bersih, membutuhkan kejaksaan yang bersih. Ini yang kita harapkan bersama-sama, itu tuntutan rakyat harus kita bangun dan harus kita kuatkan bersama-sama. Oke baik, kita akan bahas kembali saudara, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi setelah satu ini. Anda kembali di Sapa Indonesia Pagi, saudara, dan masih membahas terkait dengan kenaikan gaji hakim yang memang tidak menjadi satu-satunya solusi untuk bisa memberantas korupsi di sistem peradilan. Namun memang bicara lagi soal gaji ini, saya mau tanya lagi ke Kang Ujang sebelum saya ke Prof. Aswanto dan juga Mas Zainur. Ini sebenarnya kalau kenaikan gaji ini kan sebenarnya kan merata ke semua hakim di Indonesia, walaupun angkanya berbeda-beda nih, Kang Ujang. Apakah tidak ada pertimbangan misalnya kita akan naikkan gaji ke orang-orang yang memang punya kinerja bagus saja, yang kualitasnya bagus saja. Ini kan merata semuanya, ada yang kinerjanya blee dalam tanda kutip, ada yang kinerjanya bagus gitu kan. Nah ini apakah tidak ada pertimbangan di balik itu semua ketika kita menaikkan gaji berdasarkan kinerja seperti itu? Ya pertimbangan keadilan berdasarkan fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh para hakim kan. Berdasarkan golongan itu? Masuk golongannya, jabatannya kan itu. Dan itu kan keadilan yang memang umum merata ya dalam konteks di semua profesi apapun. Tadi saya menjelaskan gitu, saya dosen ya gajinya sesuai dengan jabatan saya, sesuai dengan profesi saya, sesuai dengan kepangkatan saya. Itu menjadi penting. Di hakim juga sama. Oleh karena itu ini kan keadilan yang ingin dibangun oleh Bapak Presiden. Jadi semuanya sesuai dengan kepangkatan dan golongannya gitu. Itu menjadi sesuatu yang pas, yang cocok, yang objektif, yang rasional, yang bisa dilakukan oleh negara kepada para hakim. Dan bagaimana sambutannya luar biasa kan. Artinya ini kan betul-betul kebijakan Bapak Presiden yang mendapatkan apresiasi dari semua komponen bangsa, dari tadi semua, dari Pak Prof, dari Bang Zainur, dari semua pengamat, itu banyak. Artinya ini langkah awal yang tepat, yang baik, yang berkeadilan, memastikan bahwa gajinya itu sesuai dengan tadi ya kepangkatan dan golongan yang disandang oleh para hakim itu. Dan itu menjadi positif dan baik. Karena kalau nanti yang buruk dan lain sebagainya nanti ada ukuran yang lain lah. Itu kan ada penilaian internal di MA sendiri ya. Ya, saya perlu tambahkan ya, ke depan itu bagaimana juga perlu memperkuat komisi yudisial gitu. Kemarin kami bertemu dengan salah satu komisi yudisial, bagaimana hakim-hakim itu kan bisa diawasi juga, bukan hanya oleh
Republik, tapi bagaimana KY juga berperan gitu Ya. untuk karena banyak laporan, ribuan laporan itu ke KY. Nah ini kan harus ditindaklanjuti ya dalam konteks rekomendasi-rekomendasi yang baik. Nah kembali kepada soal gaji itu, itulah yang bisa diberikan oleh negara dalam konteks keadilan ya, memberikan gaji yang sangat layak, yang sangat pantas untuk kesejahteraan para hakim demi keadilan di Republik ini. Paling tidak dasarnya dulu sudah adil, kemudian nanti perkara kinerjanya baik atau buruk, nanti urusan internal di MA. Ya gitu nanti kan ada sanksi dong. Oke, pasti ada sanksi, ada reward, ada punishment ya, juga. Tentu. Oke, tentu. baik. Saya ke Prof. Aswanto lagi, Pak. Prof. Aswanto, kalau Anda melihat selama ini kinerja internal kita, pengawasan internal di Badan Pengawas MA ketika menyoroti kinerja para hakim-hakimnya ini, apakah sudah prima atau seperti apa? Prof. Aswanto? Sebenarnya kalau kita lihat pengawasan internal Mahkamah Agung itu menurut saya agak lemah. Lemahnya kenapa? Kita lihat misalnya tadi saya sampaikan bahwa memang kalau Mas Ujang tadi mengatakan ini soal gaji, saya kira kita setuju itu. Kita setuju, bahkan ada riset yang dilakukan oleh World Justice Project dari Asian Bank Develop itu mengatakan bahwa rendahnya gaji itu sangat memicu putusan-putusan yang tidak adil gitu. Nah, jadi saya kira dengan menaikkan gaji paling tidak satu masalah bisa teratasi gitu. Tetapi persoalannya menurut saya yang tidak kalah pentingnya ada soal pengawasan. Nah, saya lihat di Mahkamah Agung, mohon maaf, pengawasan internal kita masih lemah. Kenapa masih lemah? Kita lihat misalnya ada kasus di Amerika di mana ada seorang hakim yang ada 2 orang hakim yang menerima uang sokok dari penjara swasta gitu ya. Itu sanksinya luar biasa. Mereka dijatuhi pidana 17 dan 18 tahun gitu. Sementara kalau kita lihat di Indonesia, teman-teman hakim yang terlibat dalam kasus korupsi itu pidananya cenderung rendah sekali. Ini mungkin karena semangat korps gitu ya, melindungi sesama korps gitu. Untuk tidak mengatakan melindungi sesama koruptor gitu. Kita lihat hakim-hakim yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi di Indonesia itu hukumannya sangat rendah. Dan ini kan bisa menjadi salah satu pemicu hakim, ya udahlah. Nanti kalau terbukti kita korupsi kan yang periksa kita kawan kita hakim, ya sudahlah dia akan kasih hukuman yang rendah. Nah ini yang menurut saya lemah. Oleh sebab itu menurut saya mestinya, saya setuju dengan Pak Zainur Rohman tadi dengan Mas Ujang, kewenangan KY itu mesti diperkuat Pak. Kalau kewenangan KY diperkuat, KY diisi oleh orang-orang yang punya komitmen yang luar biasa untuk memperbaiki peradilan, dan dia diberi kewenangan misalnya untuk menjatuhkan sanksi, saya kira ini satu masalah bisa teratasi. Tadi Mas Nur betul, kalau ada hakim yang melakukan pelanggaran etik yang menjadi kewenangan KY, itu kan sanksinya diusulkan ke Mahkamah Agung. Dan banyak sanksi-sanksi yang diusulkan oleh KY ke Mahkamah Agung itu tidak ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung. Nah ini mungkin itu tadi sesama hakim harus saling melindungi gitu Mas. Nah saya kira itu poin yang penting bahwa pengawasan internal dan pengawasan eksternal harus diperkuat. Untuk pengawasan internal Mahkamah Agung harus konsisten, harus tegas gitu. Termasuk kalau jika ada hakim-hakim yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, mestinya sanksinya harus diperberat. Jangan justru diringankan gitu sanksinya. Yang kedua, lembaga pengawas kita KY mesti diberi kewenangan yang besar gitu. Kita lihat misalnya KY yang dulu diberi kewenangan untuk mengawasi hakim Mahkamah Konstitusi, ya karena hakim Mahkamah Konstitusi itu powerful, dia batalkan pasal yang memberi kewenangan untuk mengawasi dirinya. Akhirnya kan terjadi juga penyimpangan di Mahkamah Konstitusi. Sama-sama kita paham. Ada penyimpangan keuangan, misalnya ada mantan hakim yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan sebagainya gitu. Karena ini lepas dari pengawasan. Nah, mestinya Mas Ujang ini, mumpung Mas Ujang, tolong deh kayak diberi kewenangan yang bagus Mas Ujang. Tidak hanya mengawasi tetapi diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi.
Oke, tidak hanya internal Udah itu, tapi Mas. juga eksternal. Tapi saya mau ke internalnya lagi nih, Prof. Aswanto. Ya, Ini kan ya. ada pernyataan dari Ketua MA bahwa nanti bakal dikasih namanya mystery shopper atau pengawas rahasia gitu ya. Hati-hati, nanti bakal ada kacamata, ada kameranya, ada di bolpen. Dia sudah bilang seperti itu. Nah, ketika Ketua MA sudah bicara seperti itu, apakah memang nanti bisa dipastikan itu berjalan dengan baik untuk bisa mengawasi hakim-hakim kita yang kira-kira terima suap langsung ditindak? Gimana, Prof. Saya Aswanto kira menjawabnya? kita tidak boleh seuzon. Saya kira kalau ada keinginan seperti itu dari pimpinan tertinggi peradilan ya, peradilan umum Mahkamah Agung, saya kira kita harus mendukung itu. Kita harus mendukung itu. Memang harus dicari sekian strategi atau banyak strategi untuk bagaimana mengawasi hakim ini. Karena itu tadi makanya harus seiring semua perbaikannya. Integritas dari awal harus diperbaiki, mekanisme rekrutmen hakim harus diperbaiki gitu. Yang memang tidak memenuhi persyaratan dari awal secara psikologi memang tidak bisa diperbaiki, ya jangan diterima dong jadi hakim. Ya. Jangan diterima. Dan kita berharap ya kalau hakim sih saya kira masih lumayan ya. Tidak terlalu banyak informasi yang mengatakan bahwa untuk menjadi hakim harus membayar gitu ya. Tetapi misalnya di polisi, di jaksa, itu banyak informasi yang kita dapat bahwa untuk menjadi polisi, untuk menjadi jaksa harus bayar. Nah, saya kira kita berharap sebenarnya Mas Ujang sebagai seorang akademisi yang masuk di dalam sistem pemerintahan, tolong deh ini betul-betul diseriusi karena kalau menurut saya seperti yang Mas Zainur katakan tadi, ya ini integrated criminal justice system nggak bisa berhasil dengan baik kalau tidak diperbaiki secara menyeluruh gitu. Oke. Polisinya harus diperbaiki, jaksanya harus diperbaiki, lawyernya juga harus diperbaiki. Jangan asal teman-teman peradi jangan gampang memberikan izin praktek untuk seorang pengacara yang memang kita tahu bahwa dia tidak punya integritas yang bagus gitu. Oke, baik. Itu saya kira, Mas. Baik, saya ke Mas Zainur lagi. Mas Zainur, banyak sekali poin yang disampaikan oleh Kang Ujang dan juga Prof. Aswanto tadi, terutama terkait dengan pengawasan, baik internal maupun juga eksternal. Yang kita soroti juga mungkin KY tidak punya kewenangan yang sebegitu besarnya untuk menindak hakim-hakim yang nakal. Mungkin hanya bagian etisnya saja gitu. Apa yang bisa Anda cermati, Mas Zainur? Ini memang kan politik kebijakan negara yang berubah-ubah ya. KY itu adalah constitutional body, dia disebut di dalam Undang-Undang Dasar. Namun sayangnya ketika diterjemahkan di dalam level undang-undang, undang-undangnya itu cukup reduktif dibandingkan dengan tujuan awal pembentukan KY. Sekarang kita bisa melihat secara objektif lah, KY itu dengan apa yang sekarang berjalan itu sangat lemah. Bahkan kehadirannya dan ketidakhadirannya itu agak susah untuk dibedakan gitu ya. Ada dan tiadanya seperti tidak ada bedanya. Tentu kan ini sebenarnya menyedihkan. Bukan KY yang butuh, tetapi dunia peradilannya yang butuh pengawasan eksternal gitu ya. Jadi masyarakat yang butuh KY untuk mengawasi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Dulu kata Prof. Aswanto betul pernah mengawasi MK, undang-undangnya sudah pasalnya dibatalkan gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya jika ini negara serius untuk ingin memperbaiki dunia peradilan kita, salah satunya adalah harus melakukan revitalisasi komisi yudisial. Ya, seperti halnya bagaimana dulu para perumus Undang-Undang Dasar perubahan itu membuat komisi yudisial. Satu yang paling penting menurut saya adalah memberikan kewenangan kepada KY, tidak sekadar rekomendasi, tetapi juga dapat menjatuhkan sanksi etik. Tentu nanti bisa dibuatkan forum lagi untuk adanya keberatan, adanya banding gitu ya, atau mungkin bisa juga dibuat gradasi ya untuk sanksi ringan dan sedang, tetapi untuk sanksi berat misalnya itu harus bersama dengan Mahkamah Agung, tidak apa-apa, tapi jangan seperti sekarang. Kayaknya sekarang sangat disayangkan menurut saya kewenangan yang diberikan sangat terbatas. Yang kedua, bagaimana agar KY itu juga menjadi center of excellence untuk integritas hakim. Jadi sudah ada usulan ya, sudah ada kajiannya juga agar KY itu dijadikan sebagai lembaga yang menanamkan nilai-nilai integritas untuk Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam bentuk apa ya, dalam bentuk diklat ya, dalam bentuk sosialisasi dan seterusnya, termasuk menjaga integritas hakimnya begitu ya. Nah, ini bisa dilakukan
lakukan misalnya dengan melakukan perubahan Undang-Undang KY maupun mengesahkan RUU jabatan hakim ya. Yang ketiga adalah bagaimana juga agar KY diberikan porsi yang cukup di dalam pendidikan dan pelatihan hakim secara keseluruhan. Jadi nanti bisa terlihat tadi Prof. Aswanto menekankan soal merit system. Mana yang berkualitas, mana yang tidak, mana yang titipan, mana yang murni, mana yang berintegritas, mana yang tidak. Itu kan semuanya bisa dikelola secara terpadu. Yang kedua adalah pengawasan internal, yaitu Bawas MA. Bawas MA itu harus kita akui memang juga masih sangat lemah. Ini bisa dari sisi kelembagaan bisa diperbaiki misalnya dengan menjadikan Bawas itu sebagai Inspektorat Jenderal. Tentu kalau diberikan kewenangan sebagai Inspektorat Jenderal, upgrade kelembagaan itu nanti bisa punya banyak kewenangan-kewenangan tambahan seperti misalnya di bidang audit dan lain-lain. Ini nanti akan bisa lebih efektif. Kenapa? Karena tidak semata-mata ya berfokus kepada hakimnya, tetapi juga tata kelola pengadilan secara keseluruhan, termasuk juga para pegawai. Sekali lagi, yang sering dilupakan pembahasan mengenai judicial corruption adalah peran dari PNS MA gitu ya. Itu mereka sebagai pintu masuk, orang menyuap itu dari sana rata-rata. Itu kalau lihat kasus silakan dilihat saja kasusnya gitu ya. Kami tadi sudah sampaikan Zarofrikar itu bukan hakim. Dia adalah PNS karir, jabatan tertingginya adalah Kabalitbang Diklat Kumdil di Mahkamah Agung. Bagaimana mungkin ya sebuah perkara itu sampai kepada meja hakim dengan diatur tanpa ada perantara. Nah, siapa perantaranya? Mereka-mereka ini para PNS di pengadilan, termasuk panitera pengganti atau bahkan lewat jurusita atau lewat sekretaris pengadilan dan lain-lain. Sehingga kalau Bawasnya diubah menjadi inspektorat, itu nanti akan menjadi lebih terpadu, akan sumber dayanya akan semakin menjadi lebih besar, kewenangannya akan juga menjadi di-upgrade gitu ya, sehingga itu akan membaik. Yang terakhir dari saya sih, menurut saya yang paling penting adalah bagaimana untuk memperbaiki kulturalnya, Mas. Oke. Kultural di MA ini kan sudah berlangsung puluhan tahun ya, harus diakui ada kebiasaan gift giving ya, memberi dan menerima pemberian yang tidak boleh gitu ya, gratifikasi gitu ya. Nah, ini harus diubah gitu ya. Nah, tentu perubahan itu tidak bisa lahir tanpa adanya faktor pendorong. Nah, faktor pendorong menurut saya salah satunya kalau tadi pimpinan MA sudah menyampaikan seperti itu adalah dengan memberikan tugas dan tanggung jawab yang besar kepada para pimpinan di masing-masing satuan kerja. Idealnya seperti ini, di masing-masing pengadilan, ketua pengadilan itu kan punya kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Kalau ada anggotanya di OTT KPK, Kejaksaan atau Kepolisian, ketuanya harus dicopot. Ya, ketua pengadilannya harus dicopot. Kenapa? Karena gagal melakukan pembinaan dan pengawasan. Kecuali ya OTT tersebut, pengungkapan kasus tersebut justru adalah hasil buah dari pengawasan oleh ketua gitu. Ya. Nah, ini harus secara berjenjang di masing-masing lingkungan pengadilan begitu ya, di PN, di PT, di MA, termasuk juga di PT, PA, PTA, di MA gitu ya, termasuk di militer dan tata usaha negara. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau yang korupsi itu terkena OTT Hakim Agung? Siapa atasan atau pemimpinnya gitu ya? Ya, Ketua Mahkamah Agung harus mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab kegagalan untuk menjaga lembaganya tetap bersih. Nah, ini butuh keberanian-keberanian sekali lagi, butuh upaya yang terencana dari eksternal, yaitu pemerintah juga gitu ya, karena undang-undang KY tidak akan bisa berubah tanpa pemerintahnya setuju gitu ya, dan DPR juga dari internal Mahkamah Agung juga dengan lembaga eksternal. Butuh keberanian dari pemerintah nih. Saya mau nanya langsung ke Kang Ujang terakhir ya sebelum kita tutup dialognya. Tadi ada usulan Bawas dijadikan inspektorat ya di MA, kemudian KY diperkuat kewenangannya seperti itu. Juga culturalnya juga harus diperbaiki. Siapa yang salah di sana, kepalanya harus dicopot. Gimana Kang Ujang, siap nggak nih kira-kira pemerintah? Secara umum Pak Presiden kan sangat berani dari dalam konteks menata sistem hukum Indonesia termasuk pemberantasan korupsi. Dan Pak Presiden di depan dalam konteks itu. Oleh karena itu ada keberanian dari pemimpin tertinggi di lembaganya. Ya ketua MA-nya harus berani gitu loh. Kepala kepolisiannya juga harus berani, Kapolrinya. Termasuk Kejaksaan Agungnya juga harus berani, kan itu. Jadi kalau negara dalam konteks ini disimbolkan oleh Bapak Presiden gitu, sudah berani, maka yang di kepala lembaganya itu harus berani juga dalam konteks penegakan hukum. Ini kita perbaiki bangsa bersama-sama kok. Ini momentumnya. Kita awali dari kepemimpinan Bapak Prabowo. Kita mulai, insya Allah mudah-mudahan kita bisa realisasikan bersama-sama. Oke. Begitu Bang. Kita nantikan Kang Ujang ya dari pemerintah
di samping ataupun setelah menaikkan gaji hakim, kita lihat bagaimana komitmen Pak Prabowo nanti bisa menegakkan hukum di Indonesia agar orang-orang yang menjadi penegak hukum yang seharusnya menjadi orang yang menjadi wakil Tuhan di muka bumi juga tentunya menjadi bersih, bebas dari korupsi. Kita nantikan bersama-sama. Terima kasih Kang Ujang Komarudin sudah bergabung bersama kami dan juga Prof. Aswanto, Mas Zainur sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi, salam sehat. Saudara jangan beranjak, kami akan